berdoa menurut kepercayaan masing-masing gimana? Selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, Selvi, hadir Bu. Dinia, hadir Bu. Khalid, Hadir Bu. Afid, Hadir. siapa namanya? Alma, Hadir Bu. Citra, hadir. Kurang semangat, jangan semangat. Masih pagi nih. Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Oke, Caca, hadir Bu. Erina, hadir Bu. Lutfiatul, hadir. Cindy, hadir Bu. Alvina, hadir. Siapa namanya? Itu saya lupa, maaf. Noval. Oh iya, Noval. Pernah sebelumnya ya Bu. Udah dipandang semua? Sudah. Berarti nggak masuk cuma satu ya? Iya. Sebelum kita masuk materi, saya perhatikan dulu untuk modul ajar intrakurikuler pada materi pada hari ini ya. Dan membahas tentang faktor pengaruh interaksi desa kota. Yang pertama ada capaian pembelajaran mata pelajaran, yakni mengevaluasi faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Profil pelajar Pancasilanya, yakni kritis, berpikir kritis. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Untuk pemahaman konsepnya ada mengevaluasi faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Untuk keterampilan prosesnya, membuat laporan tentang hasil observasi faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Jadi nanti outputnya kita akan membuat laporan. Lanjut, untuk materi dan konsep, materi esensialnya sendiri ada faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, dan untuk konsepnya ada hakikat interaksi desa kota, faktor-faktor yang mempengaruhi keterkaitan, faktor-faktor pengaruh, yang ketiga ada keterkaitan antara faktor-faktor pengaruh, yang keempat ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasilanya sendiri ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia pada Tuhan Yang Maha Esa dan Untuk profil pelajar Pancasilanya sendiri ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ketiga gotong royong, keempat kreatif, kelima kebinekaan global. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri, nanti akan saya kirim ke grup kelasnya ya. Ya Bu. Oke, kita langsung masuk pada materi. Untuk materi sebelumnya kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kita bahas tentang apa sebelum kita masuk ke materi faktor pengaruh interaksi desa kota? Saya Iya, silakan Mbak. membahas mengenai pola perubahan desa. Ya, pola perubahan desa itu apa? Pola perubahan desa itu biasanya terdiri dari pola remaja, pola berpusat, sama pola menyebar. Terima kasih. Alhamdulillah masih ingat ya berarti? Masih Bu. Oke, kita akan membahas tentang faktor pengaruh interaksi desa kota. Ada yang tahu nggak faktor pengaruh interaksi desa kota itu apa aja? Belum ya sepertinya. Belum tahu. Kita langsung masuk dari kami. Ada 3, yakni faktor region complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua ada kesempatan intervensi atau intervening opportunity. Yang ketiga ada spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Lanjut ke wilayah yang saling melengkapi.
Region komplementari atau wilayah yang saling melengkapi adalah konsep geografi yang mengacu pada hubungan antara dua wilayah yang saling melengkapi satu sama lain antara sumber daya industri dan kegiatan ekonomi. Konsep ini berbicara tentang bagaimana wilayah yang berbeda dapat berkontribusi pada satu sama lain dengan cara yang saling menguntungkan. Yang kedua ada intervening opportunity, kesempatan intervensi. Intervening opportunity atau kesempatan intervensi adalah konsep geografi yang mengacu pada keberadaan peluang dalam perjalanan atau perpindahan antara dua tempat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam proses perpindahan antara dua tempat ada kemungkinan munculnya kesempatan baru atau peluang baru yang dapat mempengaruhi tujuan atau perpindahan tersebut. Yang terakhir ada spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Kemudahan perpindahan ruang ini adalah konsep geografi yang mengacu pada kemudahan perpindahan sumber daya atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Konsep ini menunjukkan sejauh mana sumber daya atau informasi yang dapat dipindahkan antara dua tempat secara efisien, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis. Oke, selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan? Saya apa aspek interaksi kota? Aspek interaksi kota ada 3, yakni ada aspek ekonomi, aspek budaya, dan yang terakhir ada aspek sosial. Untuk aspek ekonomi sendiri, seperti berkembangnya kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Untuk aspek sosialnya sendiri ada jumlah penduduk, pertambahan, penyebaran, serta kepadatannya, dan seperti adanya perubahan sosial lainnya. Dan yang terakhir aspek budaya. Untuk aspek budaya sendiri seperti berkembangnya peralatan dan perlengkapan hidup, berubahnya sistem nilai norma dan penetrasi budaya kota ke desa. Jadi budaya kota itu masuk ke dalam desa seiring berjalannya waktu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, silakan. itu apa manfaat dari interaksi desa kota bagi perkotaan? Oh iya. Ya. Manfaatnya sendiri bagi perkotaan yakni terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah atau bahan yang akan dijadikan bahan baku industri seperti tebu nanti akan dijadikan gula, terus ada juga padi itu nanti dikirim ke kota dijadikan beras yang sudah dalam kemasan seperti itu. Yang kedua ada terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan dari pedesaan seperti kayak tadi, terus ada cabai atau sayur-sayuran lainnya. Yang ketiga terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di perkotaan. Jadi kan di perkotaan ada banyak industri. Nah, pastinya akan butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tersebut biasanya rata-rata berasal dari penduduk desa. Yang terakhir ada tersedianya tempat pemasaran hasil industri. Jadi hasil industri nanti didistribusikan ke desa-desa atau ke kota-kota lainnya. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bu. Oke, sebelum pulang, ya masih lama pulangnya. Kita berdiskusi bersama-sama terlebih dahulu. Ini ada LKPD. Untuk petunjuk umumnya bisa dibaca ya nanti. Kita langsung saya bagi kelompok aja. Mau dibagi atau bagi sendiri? Dibagi saja. Ada berapa orang nih? 12. Saya 12. Oke, pas saya bagi jadi 3 kelompok ya. Biar gampang, 4 sini Mas Alvin, Mbak Alma, Mbak Cindy sama Mas Holis kelompok 1, Mbak Alvina, Mbak Citra, Mas Raihan sama Mbak Sofi kelompok 2, dan Mbak Caca, Mbak Erina, Mbak Nia sama
Mbak Selavi kelompok 3. Oke. Selesai bagi ya. Ya.
Untuk kelompok 1 nomor 1, untuk kelompok 2 nomor 2, dan untuk kelompok 3 nomor 3. Silakan. Ayo sini. Baik, Cepat saja, dipercepat. Yang sini juga Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu penduduk desa memiliki kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan atau tempat kerja di kota karena keterbatasan akses transportasi. Jawabannya yaitu pemerintah dapat memperluas jaringan transportasi publik antara desa dan kota dan menyediakan jalur bus atau angkutan umum yang terjangkau bagi penduduk desa. Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditingkatkan melalui program carpooling atau penyediaan parkir yang aman di kota. Seperti itu. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipanggil apa? Ayo. Perkenalkan, saya Paulina dari nomor 2. Pertanyaannya adalah, desa yang berdekatan dengan kota tidak dapat memasok produk pertanian mereka secara langsung ke pasar kota. Jawaban dari kelompok kami setelah kami diskusikan yaitu dapat dilakukan kerjasama antara petani desa dengan pedagang atau distributor di kota untuk memudahkan distribusi hasil pertanian. Pembentukan kooperasi pertanian atau program peningkatan akses pasar dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan dari desa ke kota. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 terakhir. Saya dari kelompok 3 akan menjawab soalnya, yaitu anak-anak di desa tidak memiliki akses pendidikan yang setara dengan anak di kota. Jawabannya dapat dilakukan program pertukaran guru antara desa dan kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Selain itu, penggunaan teknologi seperti video konferensi atau pembelajaran online dapat membantu menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas di desa. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya presentasi diskusinya. Luar biasa sekali kalian. Minggu depan kita di luar ruangan belajarnya. Kita observasi langsung ke lapangan. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Oke, saya beri motivasi, sedikit motivasi buat kalian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran. Kata-kata belum. Oke, jangan lupa belajar lagi di rumah, dibaca-baca lagi materinya. Untuk modulnya nanti akan saya kirim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oh, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum.